Menurut kamu hal terjauh apa yang kamu pernah lakuin sama pasangan kamu? Yang paling jauh ya mungkin sekarang udah bisa dibilang. Halo, sebutin nama dan umur. Oke, kenalin, nama saya Yordan, umur 21 tahun. Angelica, 21 tahun. Kenalin, gue Gina, umur gue 20 tahun. Gue Oki, anjay. Gue Oki, gue umur 22 tahun dari Bali. Oke, Yordan, udah pernah punya pacar atau pasangan belum? Sudah, pasnya sudah. Pasangan udah, pacar belum. Oke, Aku punya pacar, 4 tahun lebih tua dari aku. Alhamdulillah udah. alhamdulillah. Menurut kamu hal terjauh apa yang kamu pernah lakuin sama pasangan kamu? Yang paling jauh ya mungkin sekarang udah bisa dibilang seks. Hal terjauh apa? A lot of things yang aku gak bisa ngomong. Privacy? We do kiss and hug. Kita baru banget sih pacarannya. Hal terjauh apa? Jalan-jalan. Karena jalan-jalan tuh jauh soalnya. Oke. Dari apa yang kalian lakuin itu udah dari persetujuan pasangan kamu belum? Aku orangnya tipe yang nggak pernah maksa, jadinya flow dulu, ngalir dulu dari raba-raba, kissing, ke leher gitu. Gimana, siap? Mau nggak? Nyoba gitu. Awalnya gitu kan, kok udah oke lanjut. Karena aku dari sisi perempuan ya, otomatis udah sesuai dengan persetujuan aku. Dan aku kalau misalnya mau melakukan sesuatu sama dia, aku pasti tanya kayak, kira-kira kalau misalnya aku kayak gini, kamu nyaman nggak? Permissions itu sangat-sangat penting buat aku. Even dia seandainya pasanganku, tapi dia tidak meminta permission apapun, aku bisa langsung ilfeel sih. Jadi permissions itu sangat penting, dan aku dari awal itu udah make sure even apapun hal yang bakalan kita lalui ke depannya, aku bakalan selalu minta izin, aku bakal selalu minta bagaimana pendapat kamu, yes or no, baru kita bisa jalanin. Kalau enggak, so sorry, kita nggak akan bisa lakuin itu. Tentu saja, tapi kadang aku suka maksa. Ya. Sama-sama suka maksa. Kalau ya aku, ayo kesini yuk gitu, dia nggak mau. Udah ayo pokoknya ikut gitu. Kadang dia juga lagi tidur dibangunin, belean gitu, bangun terpaksa ya udah. Terus penting nggak sih persetujuan atau konsen itu? Ya penting lah, pasti itu. Di awal kita make sure harus. Dulu soalnya pernah sih punya pacar, sekarang mantan, seorang, dia tuh ingin jadi poluan. Nah, sedangkan kita mungkin memiliki banyak kesempatan jika ingin melakukan hubungan badan. Jadi dia langsung bilang ke aku, jangan sampai ke sana larinya. Oke, jadi setengah ke atas punya aku ya apa ya? Boleh, bawahnya enggak. Jadi aku emang megang konsep itu. Penting dong, karena kita nggak tahu loh orang itu nyaman apa nggak. Misal nih, nggak mungkin kan tiba-tiba, ya emang sih mungkin kadang-kadang kita lagi nonton atau lagi ngedate, moodnya mendukung nih, tiba-tiba kayak pengen langsung, I'm just say it ya, maybe kayak, aduh I wanna kiss you, tapi kalau misalnya langsung kan kayak, kalau misalnya orang itu lagi nggak nyaman gimana, atau dia lagi nggak mood gimana, atau mungkin dia lagi focus on the movie gimana. So lebih baik kamu tanya kayak, kira-kira boleh nggak aku, can I kiss you now gitu loh. Jadi ada persetujuan dia, jadi kamu nggak yang bikin dia nggak nyaman juga out of nowhere, dan itu penting. Sangat penting. Kalau pacaran awal-awal mungkin perlu ya. Kalau menurut aku nih, kalau udah lama sebenarnya kayaknya nggak perlu lagi. Kenapa? Persetujuan itu kayak cuman apa ya, simbolis aja. Kalau udah pacaran lama udah saling paham, ayo gini, nggak mau, udah pokoknya ikut aja. Otomatis kan pasangan kita ikut gitu, nggak mungkin nggak. Itu sih kalau aku. Ntar kalau udah suami istri juga kayaknya gitu sih. Oke, yakin nggak pasangan kamu waktu bilang iya itu beneran mau? Oh, yakin Karena dong. terpaksa. Yakin dong, karena dia juga mungkin naik juga ya, maksudnya kayak terangsang juga. Kalau aku sih yakin-yakin aja, karena aku dan pasanganku selalu bilang kalau kamu nggak nyaman, kamu ngomong. Karena gini, in a relationship, apalagi in an adult relationship, kamu bakal ngelakuin banyak hal
dan you want it to be fun. Kalian mau hal itu jadi menyenangkan buat kedua belah pihak. Jadi kita harus benar-benar making sure dong kalau emang kalau kamu mau bilang mau, kalau enggak ya udah enggak, sehingga kita sama-sama enak. Aku merasakan pasanganku saat ini memiliki rasa sayang yang sungguh-sungguh menyayangiku dan mencintaiku. Jadi apapun yang dia lakuin harusnya penuh dengan rasa kasih sayang sih. Jadi oke, mau, tidak terpaksa. Oke. Oh jelas tidak. Pasti ada gedeknya, nggak ikhlas juga pasti ada. Kecewa terutama. Cuman mau gimana lagi, orang udah diajak kan, ngapain gitu, jalan-jalan ya udah kadung gitu, walaupun bosen. Selanjutnya, biasanya kamu kalau ditanya itu gimana sih? Ditanya gimana nih? Minta. Oh minta, oh Diminta. kalau diminta gitu. Kalau minta. Kalau minta sih, oh ya oke nang, aku nggak paham. Kalau minta jatah sih, gimana ya? Apapun Biasanya- ya, nggak cuma itu ya. Oh, oke. Kalau minta yang lain ya, biasanya sih langsung to the point sih. Yang aku pingin ini, pingin itu gitu. Kalau emang dia nggak mau ngasih atau mungkin ntar atau gimana, aku sih ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia minta, pernah juga sih. Aku langsung sediain waktu, sediain tempat, pokoknya tak siapin biar semuanya berjalan lancar. Nunggu ditanya atau gimana? Depends, tergantung. Kadang-kadang aku yang tanya, kadang-kadang aku nunggu ditanya. Karena aku perempuan, jadi kadang-kadang malu kan kalau tanya duluan kayak aku pengen gini, aduh ntar kesannya gimana jadi cewek. So yeah, sometimes I wait. Kalau aku, sebenarnya aku tuh orangnya ya menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi aku lebih suka ditanya. Seperti misalnya kita habis pergi dari mana-mana, tanya, babe gimana, how was your feel, perasaan kamu happy nggak hari ini, kayak terus aku ada kurang apa, gini. Yaudah, jadi kita bisa discuss. Aku suka ditanya sih. Aku pun suka tanya, how was your day, how was your feel juga. Aku suka tanya juga. Ya ngomong aja, kayak ya aku pengen gini, aku pengen gini. Kalau dia nggak mau, udah ya ikut aja gitu. Tapi kayaknya kasar kali aku jadi cowok ya. Tapi enggak sih, baik sebenarnya. Dengan tujuan yang baik, memaksanya tuh dengan tujuan yang baik, gitu, nggak aneh-aneh gitu. Ya kan? Terus kamu nih tipikal yang lebih suka ditanya atau langsung gas? Dan biasanya bilang iya atau enggak based on what? Kalau ditanya gasnya sih tergantung ceweknya juga. Kalau dia, aku pasti nanya dulu, aku mau gini, mau nggak gitu. Kalau dia mau langsung gas. Kalau misalnya enggak, ya udah, kayak namen gitu. Gimana men? Kalau misalnya aku dibilang kalau misalnya ditanya mau atau enggak, biasanya sih aku pasrah aja ya. Tergantung kondisi juga sih. Tapi dominan mau, dominan iya. Kalau misalnya enggak, paling kata-katanya bukan enggak sih, kayak mau tapi jangan sekarang ya, ntar mungkin gitu. Pokoknya kita negosiasi lah, apa namanya, saling apa? Bukan mutualisme, apa namanya anjing, lupa. Ketergantungan. Bukan ketergantungan lanang, Berdiskusi. bukan berdiskusi juga. Kompromi. Kompromi. Yang penting kita sama-sama satu suara. Aku pribadi sebagai perempuan aku lebih suka ditanya karena kan lebih sweet aja tuh kalau cowok yang tanya kayak boleh nggak aku pegang tangan kamu, boleh nggak, can I kiss you, or can I do this with you, can I do that with you. Itu lebih kayak oh ternyata kamu respect aku ya, ternyata kamu masih mentingin perasaanku dan kenyamananku in this relationship. Kamu nggak yang asal kayak aku mau gini, nggak yang kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata kamu masih menghargai aku gitu loh. Dan itu based on, I guess based on the mood ya, tergantung moodnya seperti apa, tergantung situasinya seperti apa. So yeah, banyak aspek yang harus dilihat. Ditanya, bilang iya atau enggak itu based on impact. Bagaimana impact ke depannya? About everything. Ditanya, males kayak gali info yang nggak penting tuh. Contohnya kayak kamu udah makan, aduh, udah. Mending kayak makan bareng yuk, kayak gitu kan mending gitu ya kan. Kamu udah mandi belum? Nggak, mandi bareng gitu ya. Mending gitu kan. Nggak, kan sama teman. Habis itu kalau ngomong iya atau tidak tergantung konteksnya juga sih. Kalau misal kayak pacar
minta sesuatu ya pasti jelas iyain gitu kan. Soalnya pas kita juga butuh, dia juga bakal iyain kita, nggak mungkin enggak gitu. Ya namanya relationship saling melengkapi gitu kan. Terakhir, kira-kira melihat kondisi sekarang di mana masih banyak pelecehan, mending kita belajar self defense atau mulai ngajarin generasi bawah kita tentang konsen? Oke, mungkin keduanya penting sih. Jadinya kedua itu harus dinaikkan secara rata. Kalau dari self defense bukan sekedar bela diri aja, tapi dalam kita harus tahu kalau di cewek ya, karena cowok jarang sih kena pemerkosaan, kecuali sama cowok dipaksa gitu baru. Nggak tahu sih, jarang banget aku dengar. Kalau cewek cara self defendingnya tuh kayak dia tuh harus tahu cowok tuh tujuannya nyari dia atau deket sama dia tuh apa. Jadi kalau udah emang menjurus ke sana langsung cabut aja lah, maksudnya kayak berhenti ngomong atau stop conversation, habis itu mulai minta pulang lah sebagainya. Nah untuk self defending lainnya kayak langsung lah keluar dari hubungan itu biar nggak kena pelecehan atau apapun itu, karena mungkin nggak konsen juga sih, best to konsen juga. Kalau untuk generasi aku sekarang, kalau misalnya aku mau bilang kayak lo harus tahu konsen, kayaknya telat deh. Lebih baik kayak gini, itu penting. Kita harus sama-sama educate each other, kayak harus tanya dulu, lo punya konsen, kamu punya hak untuk bilang aku nggak mau untuk melakukan A, B, C, D, E dalam hubungan ini, gitu loh. Dan self defense juga penting juga, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita, apalagi perempuan. There's no safe place for women, for men juga sih, cuma for most of the time aku nggak tahu kenapa it's always women and children, gitu loh. Untuk generasi ke bawah, aku ngerasa kita harus ngajarin dua-duanya, harus diajarin konsen, harus diajarin self defense, karena kita nggak tahu apa namanya orang, ada juga yang full, ada yang enggak, gitu loh. Kalau konsen ya kita harus ngajarin ke anak-anak kecil, karena mereka harus tahu kayak limitnya di mana sih, bordernya di mana sih, gimana mereka bisa tanya kayak aku bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Dan mereka juga harus tahu dong nantinya in a relationship ataupun dalam hubungan pertemanan mereka, karena nggak mungkin dong kamu mau tiba-tiba kayak anakmu dapat laporan kayak iya anakmu habis megang anakku kayak gini-gini, anakmu ngelecehin anakku, kan nggak mau. So you have to teach them consent, yang intinya kayak boleh nggak aku gini. Dan consent itu nggak harus melulu tentang seks, nggak harus melulu in a relationship, bahkan dalam hubungan pertemanan pun ada konsennya. Mungkin kita juga nggak sadar. Contoh paling gampang gini konsennya, kamu tanya nomor telepon atau social media seseorang, itu konsen loh. Kamu tanya ke dia kayak boleh nggak aku minta nomor telepon kamu, itu kan kamu tanya persetujuan dia tuh, kamu minta data pribadinya dia, itu boleh apa enggak. Itu hal-hal simple, tapi nanti kalau misalnya dia tahu limitnya di mana, itu juga it could save a whole generation gitu loh, especially in this society. Itu, that's my opinion. To be honest, aku nggak ada waktu sih buat ajarin generasi di bawahku about concern. Kayak aku lagi urus diriku dan keluargaku sendiri pun itu lumayan take my time banget, habisin waktuku. Jadi self defense itu penting banget buat aku. Self defense is number one. Ketika kita bisa self defense, kita juga bisa lindungin yang lain. Bagaimana kamu bisa lindungi yang lain ketika kamu self defense saja belum bisa? Jadi the most important things adalah self defense bagiku, karena yang paling penting ya diri kita sendiri. Kalau aku sendiri sih nggak bisa ngajarin orang, mending self defense aja. Karena kalau ngajarin orang ya kalau orang nggak bakal pernah puas kalau nggak nyoba gitu kan. Ya udah kalau misal dia aneh-aneh, gol terus kan kebobolan, ya udah baru dia kapok gitu. Kalau belum ya buat apa juga. Makanya mending jaga diri sendiri aja daripada ngajarin orang. Dah. Kasih. Ciao. Keren kali gitu.